Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Victoria Luruk Nahak, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Melaka, asal sekolah dari SD Negeri Webalu, berperan sebagai supervisor dengan rekan sejawat. Saya Maria Algona Luruk, SPDGR, guru kelas 6 SD Negeri Webalu, berperan sebagai guru yang akan diobservasi. Sekarang kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Bunda. Selamat pagi Ibu Tori. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan sangat baik dan sehat. Baik, hari ini kita adakan kegiatan praobservasi ya. Ya, baik. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu bahwa yang dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ya Bu. Ya baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kira-kira apa tujuan yang akan dicapai? Berdasarkan rancangan pembelajaran nanti, saya akan tuliskan di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, siswa mampu memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan. Ya. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan kegiatan kancing berwarna. Baik, Ibu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau diobservasi? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan 2 aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya, betul. Pertama, untuk pengetahuan, peserta didik mampu menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan menggunakan kancing berwarna. Oke, baik Ibu. Jadi area pengembangan yang akan dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu. Ya, Bu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Baik Ibu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Project Based Learning. Baik, PBL ya Bu? Ya, untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Ibu Bunda, jadi rencananya Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya Bu, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan gunakan gambar dan video pembelajaran, kemudian LKPD, PowerPoint, laptop, dan Infocus. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut?
di hari apa, di kelas berapa, dan di jam yang keberapa. Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu jam 45 di kelas 6. Oke, baik. Nanti di hari Rabu depan di kelas 6 jam 45 saya akan datang ke kelas Ibu. Iya, baik-baik. Untuk melakukan supervisi dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya. Ya, Bu. Dan setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, Bu. Ibu Bunda, Iya, Ibu Tori. sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, selama percakapan kita pada jam sekarang ini, saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Saya akan mempersiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan kita hari ini. Oke, baik. Dan terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu depan ya Bu. Baik, Ibu Tori. Oke, terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi bersama pengajar praktik. Selamat siang Ibu Bunda. Selamat siang Ibu Tori. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sekarang Ibu tanya dulu kehadiran pada pagi hari ini. Bagaimana kehadiran pada pagi hari ini? Semua hadir atau ada yang tidak hadir? Semua hadir. Oke. Kalau begitu, untuk menghargai kedisiplinan, kita minta salah seorang mengantar kita dalam doa untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini yang datang awal. Kita menghargai kedisiplinannya, dia menghantar kita dalam doa. Siapa yang datang awal? Tadi pagi siapa yang datang lebih dulu? Detirsa. Oke, baik. Kalau begitu, silakan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masuk kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Baik. Sesuai dengan tadi bahwa kita terapkan disiplin, gitu? Nah, untuk melakukan sesuatu pertama itu kita harus disiplin. Sehingga apa? Disiplin itu berarti kalau kita betul-betul disiplin berarti keinginan apa yang kita harapkan akan tercapai. Oke. Mari kita satu kali tepuk semangat untuk menghargai kedisiplinan waktu yang kita telah lalui. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Oke, terima kasih. Baik. Coba semua lihat di sana, ada yang terpampar kegiatan yang kita harus lalui. Yang pertama, mengamati video atau garis bilangan. Kemudian penjelasan tentang bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, cara
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif. Yang keempat adalah memberikan soal untuk diselesaikan bersama-sama dalam bentuk diskusi kelompok. Coba kita lihat yang pertama, kegiatan pertama kita melihat garis bilangan. Silakan mengamati apa yang ditayangkan. Lihat baik-baik apa. Yang kita amati itu adalah bilangan bulat pada garis bilangan. Pada garis bilangan itu ada daerah positif dan daerah negatif dengan angka 0 yang sebagai titik tengah. Bilangan yang ada di sebelah kiri 0 itu adalah bernilai apa yang tadi? Berada di sebelah kiri 0. Bernilai apa? Negatif. Kalau di sebelah kanan 0, bilangannya ya, positif. Oke. Soal 2 tambah 1. 3 tambah berapa itu? 2 tambah 3. Jadi ruas pertama Dengan berbaik apa ini? bergerak ke kanan menuju ke angka 2. Kemudian ditambah 3 berarti bergerak ke kanan lagi, ya, karena 3-nya positif sehingga dia bergerak lagi ke kanan sejauh 3 angka, ya. Jadi untuk ruas kedua atau angka yang kedua kita tidak menarik garis dari 0, tetapi kita menghitung sejauh 3 angka, ya, 1, 2, 3 sampai di angka 5. Kemudian kita buat tanda dan kita tarik garis dari 2 ke angka 5 sehingga hasilnya jumlah. Pengamatan tadi itu tentang apa? Menentukan bilangan bulat pada garis bilangan. Yang sesuai dengan pengamatan tadi bahwa dalam perhitungan bilangan nanti kalau bernilai positif kita berlanjut atau berarah ke arah mana? Kanan atau kiri? Kanan. Kalau bilangannya bernilai negatif berarti kita harus berarah ke arah mana? Kiri. Oke. Lanjut kita dengan yang kedua. Coba amati kegiatan yang kedua. Positif 8 berarti
sama dengan titik-titik. Sekarang kita menyelesaikan soal yang ada dengan menggunakan kancing berwarna. Angka 4 bernilai positif atau negatif? Positif. Oke. Berarti warna kuning yang melambangkan positif. 1, 2, 3, 4. Baik. Bilangan yang kedua adalah positif atau negatif? Oke. Warnanya apa, Mek? Merah. 1, 2, 3. Sekarang kita memindahkannya kuning ini adalah kurang, ini tambah. Kurang, tambah. Kurang, tambah. Sekarang kita lihat. Kurang dengan tambah nilainya berapa? 0, 0, 0. Ini sisanya berapa? 1. Berarti 4 tambah dalam kurung negatif 3 hasilnya berapa? Berapa? Negatif Positif 1. apa? Positif Positif 1. 1. Bilangan yang terbesar nilainya apa? Positif. Maka sama dengan 1. Sudah? Berdasarkan itu, pengamatan yang kegiatan kedua itu pemecahan masalah, penjumlahan terkait dengan bilangan bulat negatif dengan menggunakan kancing berwarna. Nah, dalam soal 8 tambah dalam kurung negatif 10 sama dengan titik-titik. Pertama harus ada kancing yang berwarna merah dan biru. Biru itu adalah bernilai positif, merah bernilai negatif. 8 tambah dalam kurung kurang 10. Jadi, dalam pengamatan ini positif dengan negatif nilainya adalah 0. Positif dengan negatif nilainya berapa? 0. Sebanyak 8. Coba kamu lihat. 0. Sisanya ada berapa? 2. Nah, sisanya 2. Nah, 2 itu adalah melambangkan hasilnya. Berarti 8 tambah dalam kurung min 10 hasilnya berapa? Negatif 2. Dan ingat lagi, di antara warna biru dan merah itu adalah nilainya 0, gitu? Oke. Baik, coba kamu lihat baik-baik, simak baik-baik. Bagaimana, sudah jelas atau belum? Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, mari kita lihat. Seperti contoh soal. Kalau kertas merah bernilai negatif. Kertas kuning bernilai Positif. positif. Contoh soal. Negatif 4 titik-titik negatif 2. Coba kita bandingkan. Negatif berarti di sebelah kiri 0 atau kanan 0? Kiri. Nah, sesuai dengan yang tadi bahwa semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Kalau begitu, negatif 4 dan negatif 2, mana yang lebih besar? Negatif 2. Tepukan, hebat sekali. Negatif 2. Berarti negatif 4
ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Sebaliknya, min 1, titik-titik, min 7. Perbandingannya mana yang lebih besar? Min 1 atau min 7? Min 1. Ketik tanda. Sudah paham? Sudah. Baik. Kalau sudah paham, sekarang Ibu kasih satu tugas pekerjaan rumah yang dikerjakan di rumah. Kalau rasa bingung, minta bantuan orang tua. Bisa ke tidak? Bisa. Ayo, soal. Nomor 1. 10 tambah dalam kurung negatif 3. 2, 3 kurang dalam kurung kurang 4 sama dengan titik. Tentukanlah pada garis bilangan. Tentukanlah hasilnya pada garis bilangan. Tentukanlah hasil pada garis bilangan atau memecahkannya dengan menggunakan garis bilangan. Coba lihat. Dan siapa yang merasa bingung, silakan tanya supaya kita lanjut pada kegiatan yang berikut. Tidak ada? Oke, sekarang kita lanjut pada kegiatan diskusi kelompok. Dalam kegiatan ini, Ibu akan membagikan lembaran untuk dikerjakan secara kelompok. Tetapi dalam kegiatan ini adalah ikuti langkah-langkah. Yang pertama, kita harus bekerja sama, ya toh? Ya. Kerjasama, ketekunan. Baik, kelompok ada 3. Sekarang Ibu membagikannya. LKPD untuk dikerjakan secara bersama. Untuk kelompok 1 dan 2 menggunakan garis bilangan, sedangkan kelompok yang ketiga adalah menggunakan kancing. Sesuai dengan soal sudah tertera, gitu? Ya. Garis ya. Mana? Sama deh.
Baik, sudah? Ada yang sudah kelompok pekerjaannya? Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah sekarang kita minta secara satu persatu masing-masing kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa? Oke. Ayo kelompok satu, silakan maju untuk presentasikan hasilnya di depan. Ayo maju kelompok satu. Ya. Tiga tambah dalam kurung negatif 3 sama dengan titik-titik. Yang bilangan pertama adalah positif. Jadi melangkah ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan ditambah negatif 3. Melangkah kembali ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 0. Ya, tepuk tangan. Yang saya pegang ini kertas berwarna merah. Berwarna merah adalah bilangan negatif dan yang berwarna kuning adalah positif. Soalnya adalah 6 tambah tutup kurung 2 negatif 2 sama dengan titik-titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini bilangan pertama. Bilangan kedua adalah negatif 2. Yang di sini hanya ada 2 pasangan dan sisanya 4, yaitu kertas kuning. Hasilnya adalah 4, positif 4. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Tepuk salut untuk kelompok satu. Tepuk salut.
kepada kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk presentasikan hasilnya. Silakan. Harus menggunakan cacing berwarna. Melihat. Kelompok 3 silakan maju. Pertanyaannya, min 7 tambah min 2 sama dengan Pertanyaannya, min 7 tambah min 2 sama dengan titik. Dimulai dari angka 0, melangkah ke angka 7. Angka negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan langkah kembali ke dua langkah kembali ke kanan karena ini adalah positif 2. 1, 2. Jawabannya adalah negatif 5. Oke, tepuk tangan. Kelompok 1, 2, dan 3. Coba mari kita lihat sama-sama. Untuk kelompok 1, apa sesuai atau tidak? Sesuai. Kelompok 2, 3 tambah dalam kurung 3. Hasilnya berapa? 0. Sesuai atau tidak? Sesuai. Kelompok 3, negatif 7 tambah 2. Hasilnya benar atau salah? Benar. Berarti untuk tujuan kita bahas pada hari ini adalah telah tercapai. Nah, kalau begitu sebelumnya saya tanya dulu. Untuk materi yang kita bahas, bagaimana perasaan kamu selama ini? Perasaannya bagaimana? Ya, oke. Silakan. Saya merasa senang karena adanya garis bilangan untuk mengetahui bilangan positif dan bilangan negatif. Hebat, tepuk tangan. Siapa lagi bisa memahami atau belum, silakan ungkapkan. Siapa lagi? Erik. Saya bingung dengan tanda negatif dan positif
garis bilangan. Ya. Oke. Siapa lagi? Suhu 27. Yang satu tidak mengerti dengan tanda negatif pada garis bilangan. Kalau yang satu dia telah memahami karena ada daerah positif dan negatif pada garis bilangan. Oke, itu hebat sekali, kelas yang paling hebat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, Erik tidak mengerti dengan tanda negatif pada garis bilangan. Baik. Sesuai dengan pengamatan tadi dan apa yang tertera juga di sini bahwa kalau bilangan negatif berarti dia di sebelah kiri 0 dengan nilai negatif. Kalau di dalam pemecahan masalah nilai negatif berarti kita hitung terus ke kiri. Kalau negatif positif kita hitung ke kanan. Jadi pada garis bilangan tertulis nilai negatifnya adalah tertulis di sebelah kiri 0. Semua bilangan yang berada di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif yang bernilai atau tertulis kurang bilangan itu sendiri. Sudah? Sudah paham? Sudah. Baik. Sekarang Ibu coba memberikan satu pertanyaan. Bagaimana perhitungan pada garis bilangan? Bilangan yang ada di sebelah kanan dia bagaimana? Semakin ke kanan dia bagaimana? Dan berada di sebelah kiri semakin ke kiri dia bagaimana? Oke, silakan. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Tepuk tangan. Sudah? Sudah. Oke. Baik. Jadi pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan berikut, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Pemecahan masalah yang melibatkan perhitungan bilangan bulat positif maupun negatif. Kita akhiri kegiatan kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib. Satu orang pimpin kita untuk lagu wajib yang kita akan nyanyikan. Siapa yang bisa memimpin kita? Garuda Pancasila. Erik. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan, Bu. Terima kasih. Mari kita mengakhiri dengan doa. Satu orang Jawa pimpin kita dalam doa penutup. Semua berdiri. Sikap berdoa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
silakan pulang. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat siang Ibu Albunda. Selamat siang juga Ibu Tori. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat dan baik selalu. Oke, terima kasih Ibu Albunda atas kesempatan dalam mengamati pembelajaran hari ini. Saya sangat menghargai usaha Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran yang dengan penuh antusias dan semangat. Saya juga mengapresiasi kehadiran hari ini. Di tengah kita hadir Bapak Nestor sebagai pengajar praktik calon guru penggerak di SDN Bebalung. Titipan dari Bapak Nestor bahwa bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi. Menurut saya merasa cukup puas, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya masih bisa diperbaiki. Oke, bagus sekali. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, menurut Ibu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, Ibu Albunda mungkin harus merefleksi diri sendiri. Kemudian boleh saya tahu apa yang menurut Ibu sudah berjalan baik selama pembelajaran tadi? Sesuai dengan refleksi saya terkait dengan pembelajaran yang telah berlangsung, saya merasa bahwa siswa cukup aktif dalam diskusi kelompok dan mereka tampaknya memahami sebagian besar materi. Oke, luar biasa. Siswa tampaknya terlibat dalam diskusi kelompok, dan kira-kira yang menjadi strategi Ibu dalam melakukan kegiatan tersebut untuk mendorong keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. Saya akan memberikan pertanyaan pemandu di awal diskusi sehingga siswa tahu harus mulai dari mana. Oke, baik. Itu adalah strategi yang sangat efektif yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau menurut Ibu, apa ada hal lain yang masih atau yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran? Ya, saya merasa ada beberapa siswa yang kurang terlibat. Mungkin mereka merasa malu atau kurang paham materi. Oke, baik. Kalau begitu, saya juga dari awal pembelajaran hingga akhir, saya juga memperhatikan bahwa ada beberapa siswa terlihat kurang aktif atau efektif. Saya penasaran dengan kurang aktifnya keterlibatan mereka. Apa yang sudah Ibu coba untuk melibatkan siswa yang kira-kira kurang aktif atau pasif dalam kegiatan pembelajaran? Saya belum banyak melakukan pendekatan personal. Mungkin itu yang perlu saya perbaiki. Oke, baik. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu solusinya. Dan menurut saya dari kegiatan yang sudah dilakukan itu apa yang menjadi pendekatan personal itu bisa menjadi kegiatan yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki. Karena itu, apa pendapat Ibu jika kita mencoba strategi bertanya langsung kepada siswa pasif atau kurang efektif, atau memberikan tugas peran khusus dalam diskusi tersebut? Saya setuju dengan usulan itu. Terkadang siswa pasif hanya perlu sedikit dorongan agar mereka dihargai. Iya, betul. Jika kita merencanakan pengembangan diri ke depan, maka kira-kira apa saja yang menjadi langkah kecil yang menurut Ibu bisa dimulai dalam waktu dekat untuk melibatkan siswa yang pasif? Mungkin saya bisa mulai dengan memberikan peran kepada siswa pasif saat diskusi, misalnya sebagai pencatatan. Oke, baik. Jadi itu merupakan salah satu langkah yang sangat realistis
dan bisa segera kita terapkan. Nah, kira-kira bagaimana jika kita menetapkan waktu untuk mencoba strategi ini? Misalnya pada minggu depan, dan kita bisa merefleksikan hasilnya bersama-sama. Baik, saya siap mencobanya. Oke, terima kasih atas keterbukaan dari Ibu. Saya yakin dengan upaya ini, pembelajaran di kelas akan semakin efektif dan melibatkan semua siswa. Nah, apa ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Nestor? Mungkin ada titipan bahwa saya hanya ingin menambahkan bahwa apa yang Ibu lakukan hari ini sudah luar biasa. Saya mendukung sepenuhnya upaya pengembangan ini. Sekali lagi dari saya sebagai supervisor, kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan hasil implementasi strategi baru ini. Nah, untuk tindak lanjutnya kira-kira seperti apa dari Ibu Agunda? Saya mencoba strategi melibatkan siswa pasif dalam diskusi dengan peran khusus. Oke, baik. Kita mungkin akan menjadwalkan sesi refleksi ini pada kali berikutnya. Kemudian dari sisi ini kita akan implementasikan kepada semua kelas sehingga yang menjadi strategi kita bisa kita pakai untuk diterapkan pada semua kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada titipan dari Bapak Nestor bahwa semua yang kita lakukan dari Bapak Nestor akan memberikan pendampingan tambahan jika kita perlukan. Nah, sebagai salah satu catatan dari saya, artinya dari Bapak Nestor, bahwa pendekatan coaching ini punya satu tujuan untuk mendorong refleksi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru sebagai pembelajar mandiri. Itu saja dalam coaching kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Agunda sudah bersedia untuk kita melakukan coaching hari ini. Selamat siang Ibu Agunda. Selamat siang juga Ibu Tori.